Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib senantiasa tak henti-hentinya berwasiat kepada diri sendiri, sekaligus menitipkan wasiat kepada saudara-saudara sekalian, para hadirin jemaah salat Jumat Masjid Baitul Ilmi, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman dan takwa hanya bisa ditempuh dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga diiringi ketaatan kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal itulah yang menguatkan asa kita menjadi pribadi paripurna, yang kuat imannya, yang istiqamah ibadahnya, langgeng rasa syukurnya, dan mulia dengan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita mendengar kata takwa. Bahkan dalam salah satu rukun khutbah Jumat adalah berwasiat takwa. Selalu dimulai dengan amaran takwa. Namun pertanyaannya, apakah takwa hanya sebatas ritual? Apakah takwa hanya hadir di masjid dan rumah-rumah ibadah, tetapi sirna begitu kita keluar dari masjid, ketika kita di pasar, ketika kita di sekolah, kampus, maupun di ruang publik lainnya? Oleh karenanya hadirin, dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah khatib akan menyampaikan wasiat khutbah dengan judul takwa sebagai kesadaran etis. Hadirin kaum muslimin yang dicintai Allah, secara bahasa, takwa berasal dari kata waqa yang berarti menjaga dan melindungi. Dalam istilah singkatnya, takwa berarti takut. Akan tetapi takutnya dibedakan maknanya dengan ketakutan kita kepada makhluk lain, melainkan justru takutnya kita justru mendekatkan diri kita kepada Allah. Secara hakikat, takwa adalah kesadaran batin yang terus-menerus sehingga kita merasa diawasi, merasa dijaga, sehingga kita yang merasa diawasi menjaga diri kita dari dosa dan ketidakadilan. Dalam sebuah makalah, Sayyid Hussein Nasr menjelaskan bahwa takwa adalah constant awareness of the divine presence which guides human actions and thoughts. Takwa adalah kesadaran terus-menerus akan kehadiran ilahi, kehadiran Allah yang membimbing tindakan dan pikiran manusia. Dari kutipan ini kita menyadari bahwa takwa tidak sebatas di atas kertas, tidak sebatas di atas mimbar-mimbar masjid dan mushola, melainkan bentuk keseharian kita, bentuk dari hasil pendidikan kita, yang kemudian ilmu itu menggiring kita menjadi pribadi yang mampu mengontrol diri, menjadi pribadi yang mampu menjaga diri, dan itulah insan yang mulia, insan kamil, insan yang paripurna. Hamzah Yusuf menyebutkan bahwa takwa adalah hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Lalu kesadaran itulah yang membentuk karakter dan perilaku kita. Dengan begitu, berkenaan dengan karakter dan perilaku kita dapat kita pahami bersama
bahwa takwa bukan hanya ibadah vertikal, tetapi juga tanggung jawab horizontal. Sebagaimana jika seseorang sholat, rajin sholatnya tapi masih berdusta, maka sholatnya belum melahirkan takwa. Jika seseorang berpuasa tapi lisannya masih menyakiti orang lain, maka puasanya belum bertransformasi menjadi etika. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, sepatutnya salat yang benar melahirkan integritas, puasa yang benar melahirkan pengendalian diri, zakat yang benar melahirkan kepedulian sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perspektif moral, takwa merupakan kesadaran etis yang paling tinggi. Takwa bekerja bahkan ketika tidak ada manusia yang melihatnya. Ia mampu mencegah korupsi meski ada peluang, mampu menahan lisannya meski sedang dipenuhi amarah, dan membuat seseorang berlaku adil meski ada orang yang tidak ia sukai. Inilah hadirin yang membedakan antara orang yang beragama secara simbolik dengan orang yang beragama bertakwa secara hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita hidup di era keterbukaan informasi. Media sosial memberi ruang luas untuk kita berbicara. Namun takwalah yang menuntun kita untuk berpikir sebelum membagikan, memverifikasi sebelum menyebarkan, menahan diri sebelum menghina orang lain. Takwa bukan sekedar identitas, melainkan komitmen moral. Jika takwa benar-benar hidup dalam diri umat Islam, maka ia akan melahirkan transformasi sosial. Tidak hanya individual, melainkan transformasi sosial. Dari individu yang jujur, lahirlah masyarakat yang bersih. Dari keluarga yang bertakwa, lahir generasi yang berkarakter. Dan dari pemimpin yang bertakwa, lahir kebijakan yang adil dan bijaksana. Maka, sebagai refleksi diri, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah ibadah yang sudah kita lakukan selama ini sudah berhasil mengubah perilaku sosial kita? Apakah hamparan sajadah yang ada di rumah kita, yang ada di masjid kita, sudah memengaruhi cara kita bermuamalah? Tidak sekedar beribadah, melainkan bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada Allah, kepada sesama, dan tentu kepada semua makhluknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, wajiblah setiap manusia itu selalu meningkatkan takwa, melanggengkan rasa syukur, bersujud, berbakti kepada Allah dalam setiap sujud, dalam setiap salat, di setiap waktu kita. Semakin kita memiliki pangkat, semakin pandai, semakin kaya, semakin beradab, maka takwanya semakin tinggi dan penuh makna. Oleh karenanya, di penghujung khutbah ini, marilah di waktu yang istimewa di bulan suci Ramadan yang penuh fadilah ini, kita mendaki bersama. Jadikan bulan suci Ramadan menjadi momentum yang terbaik bagi kita untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama-sama kita meningkatkan amal saleh, minta pengampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu penting agar kelak kita sampai di puncak nanti sebagai insan yang siap menjalankan nilai insaniyah yang Allah berikan kepada kita di hadapan Sang Khalik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang disayang Allah. Takwa bukan hanya ibadah yang kita lakukan di masjid, tetapi kesadaran hidup hakiki, kesadaran hidup yang muncul dalam hati, kesadaran yang akan menuntut sikap kita, perkataan, perbuatan kita di setiap keadaan kita, bukan hanya terlihat di sejadah, tapi tampak dalam kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sesama kepada sesama manusia. Takwa menjadikan seorang menyerahkan diri dari kezaliman meskipun ia memiliki kekuasaan. Takwa menjadikan seseorang memilih kedamaian meskipun ia mampu membalas permusuhan. Ketika kita melihat keadaan dunia hari ini, kita menyaksikan begitu banyak konflik, peperangan, kebencian, permusuhan di berbagai tempat. Darah manusia masih tertumpah, anak-anak masih kehilangan rumah dan masa depannya, dan banyak hati yang dipenuhi rasa takut dan penderitaan. Semua itu mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara, di mana dunia ini sangat membutuhkan nilai-nilai takwa. Dunia membutuhkan manusia-manusia yang hatinya dipenuhi kesadaran, sehingga mereka mampu menegakkan keadilan, menebarkan rahmah, kasih sayang, dan memilih jalan perdamaian. Karena itu hadirin, marilah kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menanamkan takwa dalam hati kita dan memohon rahmatnya hadir bagi kedamaian di seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, semoga doa ini menjadi sebab turunnya rahmat, ketenangan, dan perdamaian bagi dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazn wa na'udzubika minal azmi wal kasal. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, turunkanlah kedamaian di seluruh penjuru ruang, padamkan api kebencian dan peperangan, tumbuhkan kasih sayang di antara seluruh insan. Ya Allah yang Maha Rahman, lembutkan hati seluruh insan, jauhkan dunia dari dendam dan pertikaian, dekatkan manusia dengan cinta dan perdamaian. Ya Allah, pemilik langit dan bumi yang luas, hadirkan ketenangan di hati yang gelisah, hentikan pertumpahan darah dan permusuhan, gantikan dengan persaudaraan dan kehidupan yang menenangkan. Ya Allah, jadikan bumi ini tempat kedamaian, bukan ladang kebencian dan peperangan. Jadikanlah manusia penebar kasih sayang, bukan penyebar permusuhan dan kehancuran. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalah.